Prospek IHSG hari ini kami sudah bersama dengan Alfred Nainggolan, Kepala Riset Pras Capital. Pak Alfred, kita lihat tadi volatile jelang tapering gitu ya, IHSG akhirnya berhasil rebound dan juga cukup menguat gitu hari ini. Anda melihatnya apa saja sentimen yang beredar di pasar hari ini? Ya, kalau kita melihat memang cukup bagus penutupan hari ini ya, apalagi tadi kalau kita lihat sepanjang perdagangan satu hari ini sempat juga tadi indeks terkoreksi, dan kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi sebenarnya relatif cukup rendah ya, dalam kategori masih di bawah 10 triliun hari ini, dan kalau kita lihat di 2 hari terakhir juga nilai transaksi kita juga tidak cukup ramai, dan ini memang menunjukkan bagaimana memang pasar tidak begitu terlalu antusias karena ada tadi pertimbangan rapat The Fed yang akan dinantikan, dan ini tentu akan sangat penting rapat The Fed di menjelang tutup tahun karena bicara masalah pelaksanaan dari sisi tapering. Kalau sentimen positifnya kalau kita lihat lebih kepada technical rebound ya. Kalau kita lihat hari ini saham-saham sektor banking, properti yang menguat, dan kalau kita lihat juga penguatannya bisa dikatakan lebih kepada rebound pasca koreksi yang terjadi di 2 hari perdagangan sebelumnya. Asing juga kita lihat hari ini meski tadi sempat juga mencatatkan kembali net sell, tapi closing hari ini sampai sejauh ini masih mencatatkan net buy. Jadi overall sih sebenarnya tidak ada sentimen yang cukup kuat ya, karena memang tadi faktor nilai transaksinya yang tidak terlalu cukup besar, sehingga kenaikan IHSG-nya dari sisi besaran kenaikannya relatif cukup besar hari ini. Baik, bagaimana dengan saham-saham big cap? Apa yang bisa Anda rekomendasikan mungkin untuk pekan ini, Pak Alfred? Ya, kalau untuk big cap kita lihat tadi sektor banking di bank-bank buku 4 juga masih relatif cukup bagus ya. Animo pasar terhadap bank-bank buku 4 kita juga cukup bagus dan cukup beralasan juga kalau melihat performa mereka di kuartal ketiga, dan dari sisi sektornya sendiri kita juga melihat bagaimana kuartal ketiga penyaluran kredit perbankan kita juga relatif meningkat dibandingkan kuartal kedua, padahal kita tahu di kuartal ketiga kita ada mengalami PPKM yang cukup panjang di sepanjang kuartal ketiga. Mungkin yang perlu dicermati tadi sektor konsumer yang sampai sejauh ini, sampai saat ini memang performanya masih belum cukup menggembirakan. Jadi kalau kita lihat ada potensi dari sisi window dressing yang kemungkinan akan didapatkan oleh emiten-emiten sektor consumer good, karena tadi year to date mereka masih punya koreksi yang juga cukup dalam, seperti misalnya emiten konsumer besar seperti Unilever, grup emiten rokok yang juga koreksinya juga masih cukup dalam. Nah, mungkin itu emiten-emiten kalau ditanya yang untuk yang blue chip ya. Kalau untuk emiten-emiten tambang kita lihat tadi bahwa hari ini mengalami penguatan meskipun dalam 3 hari terakhir harga batubara terkoreksi cukup dalam. Tapi ini kita lihat bahwa pasar mengantisipasi laporan keuangan yang akan dirilis. Kalau kita lihat dari beberapa emiten tambang belum banyak yang menyampaikan laporan keuangan, dan yang sudah menyampaikan laporan keuangan itu seperti misalnya Harum, dan performanya juga cukup bagus, dan hari ini juga pasar cukup merespon tadi ITMG yang membagikan dividen interim, dan memang bicara masalah emiten pertambangan ini kan lekat sekali dengan emiten-emiten yang suka atau memang punya historis membagikan dividen dalam jumlah yang cukup besar. Jadi ini yang meskipun tadi dari sisi harga komoditinya turun cukup dalam 3 hari ini, ternyata dari sisi respon pasar terhadap harga sahamnya masih cukup bagus, karena tadi bicara masalah result yang belum keluar, yang kedua adalah pembagian dividen yang memang diekspektasikan akan jauh lebih besar kalau melihat dari sisi growth yang didapatkan bottom line emiten-emiten full kita di kuartal ketiga, kuartal keempat, bahkan nanti sampai di kuartal pertama 2022. Baik, untuk kalau kita lihat IHSG saat IHSG bullish ini, bagaimana Anda melihat kontributor untuk sektor properti dan pariwisata, Pak Alfred? Ya, kalau untuk properti kita lihat hari ini juga cukup bagus ya, hampir beberapa saham emiten properti dan juga sektor konstruksi hari ini juga menguat, juga cukup bagus, dan memang dalam beberapa hari ini kita selalu banyak mendengar bagaimana result dari marketing sales dari emiten-emiten properti kita juga cukup bagus di kuartal ketiga, bagaimana konsumen memanfaatkan tadi stimulus dari insentif properti yang memang direncanakan sampai akhir tahun. Jadi kalau bicara masalah emiten properti, kita juga melihat ada potensi dari sisi window dressing. Kita melihat masih emiten properti, ambil contoh seperti BSDE juga year to date-nya masih juga koreksi, sementara di emiten-emiten properti lainnya
year to date-nya masih cukup positif. Jadi ini juga menjadi sebuah peluang sebenarnya bagi investor untuk mencermati tadi menjelang akhir tahun, momen-momen window dressing tentu akan berfokus pada emiten-emiten first liner dan tidak tertutup kemungkinan tadi properti. Kalau pariwisata lebih kepada tadi ya sentimen euforia karena faktor PPKM yang mulai turun level sehingga terbuka peluang untuk aktivitas di sektor pariwisata. Jadi ini masih sifatnya euforia, kita belum melihat sentimen yang cukup bagus yang akan cukup signifikan terhadap result mereka nanti sampai di kuartal keempat. Tapi kalau untuk properti kita lihat mulai angka-angka marketing sales mereka juga masih cukup bagus dan ini indikasi yang cukup bagus untuk pendapatan mereka di tahun 2022 mendatang. Oke, baik. Ini kan harga permintaan CPO masih cukup tinggi. Apakah ini masih bisa direkomendasikan Pak Alfred untuk pekan ini? Ya, kalau untuk emiten berbasis komoditi kita memang lebih merekomendasikan CPO kalau masih berharap kepada sentimen harga komoditinya. Jadi kalau untuk CPO kita melihat dari sisi sentimen harga komoditinya kita masih melihat ada peluang kenaikan harga CPO sampai di akhir tahun atau nanti di awal tahun di bulan Januari mendekati level 5.500. Jadi kalau kita lihat ini sentimen yang masih cukup solid akan mendorong performa saham-saham emiten CPO. Yang kedua adalah result. Kita melihat bahwa result di kuartal ketiga, kuartal keempat, bahkan nanti di kuartal 1 merupakan result puncak dari performa emiten-emiten CPO yang terdampak dari kenaikan harga CPO. Jadi sentimennya masih CPO berbeda dengan yang tadi seperti misalnya coal yang kita lihat harganya sudah mulai konsolidasi. Jadi CPO kita masih tetap rekomendasikan karena tadi faktor harga komoditi yang akan bisa menjadi sentimen positif sampai akhir tahun. Yang kedua adalah result performa kuartal mereka, khususnya nanti di kuartal ketiga dan juga kuartal keempat, bahkan sampai nanti di kuartal 1 2022. Baik, untuk esok apa yang bisa direkomendasikan Pak Alfred dan bagaimana peluang IHSG kita berada di level support dan resisten berapa kira-kira? Ya, kalau kita lihat hari ini level support hari ini mungkin akan masih tetap menjadi level support untuk perdagangan besok ya, kurang lebih di level 6.480. Sementara untuk level resisten kita akan coba di level 6.600 dan sepertinya kalau melihat kondisi hari ini bagaimana pasar berespon juga cukup bagus di sesi kedua. Kemungkinan kenaikannya akan berlanjut, apalagi kalau tadi bicara masalah result the Fed, arahnya sudah semakin jelas ya. Yang ditunggu pasar adalah tadi kejelasan bahwa apakah akan dimulai nanti di Desember atau akan dimulai di akhir tahun untuk bicara masalah taperingnya. Jadi kalau begitu sudah clear, tentu uncertainty-nya akan semakin turun bicara masalah pelaksanaan tapering dan ini tentu akan memberikan ruang lagi untuk kenaikan IHSG menyambut tadi menjelang momentum akhir tahun. Baik Pak Alfred, terima kasih untuk rekomendasi, diskusi dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market.